Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa kembali bersama saya Galeri Mustika Dua Alam. Malam ini saya akan mereview benda terbaru, yaitu mustika merah delima. Mustika merah delima yang ini cukup langka dan jarang ada. Kebanyakan itu mustika merah delima itu bulat dan kemudian tetes air kayak gitu. Nah, sementara yang ini mirip ini loh, mirip pil vitamin. Iya. Mirip pil vitamin. Tapi ini merah delima. Nah, ini kan bukan buatan manusia, tapi ini memang sudah dari sononya, dari produk jin ini. Jadi mustika-mustika kayak gini itu sudah pasti produk jin. Jadi produk jin yang tertinggi adalah mustika merah delima. Kenapa kok banyak orang yang mencari mustika merah delima? Mulai zaman dulu sampai sekarang, mulai zaman kerajaan sampai sekarang, banyak berburu mustika merah delima. Bahkan para pemimpin, para raja, pokoknya orang-orang besar lah, bupati, gubernur, kemudian raja, presiden, panglima perang, itu kebanyakan yang dicari adalah mustika merah delima. Nah, bendanya itu kecil, tapi kekuatannya sangat dahsyat. Jadi dia punya kekuatan yang sangat luar biasa daripada benda-benda yang lain. Jadi benda mustika yang paling istimewa, yang paling komplit fungsinya, hanya mustika merah delima. Saya dekatkan agar lebih jelas. Ini merahnya merah darah, merah menyala. Khodamnya ini raja. Jadi rajanya jin. Berarti sangat powerful ini, Pak. Nah, memang kalau khodamnya raja, ya pasti dia punya kekuatan yang sangat luar biasa dan mampu melakukan banyak hal. Nah, merah delima itu khodamnya ada yang punya kelebihan anti silet, ada yang punya kelebihan anti peluru, ada yang punya kelebihan anti gunting. Jadi dites orang yang memegang itu, kemudian rambutnya digunting, itu tidak mempan, tidak putus. Lalu ada lagi yang punya kelebihan, bila ditaruh di dalam air, airnya akan berubah jadi merah. Nah, setiap khodam merah delima itu punya kelebihan masing-masing kayak gitu tadi. Tidak lalu kemudian dianggap yang bisa merah di dalam air, itu lalu dianggap ini yang asli. Kemudian yang tidak bisa itu dikatakan tidak asli. Semua merah delima itu asli. Cuma khodamnya itu punya kelebihan masing-masing. Apakah yang bisa merah di dalam air ini kekuatannya lebih besar daripada yang tidak bisa merah? Sebenarnya tidak. Itu tergantung daripada khodam tersebut. Ya, kayak kamu melihat orang, saya contohkan gini. Setiap orang itu punya kelebihan masing-masing. Ada kalanya orang itu pandai melompat. Ada kalanya orang itu pandai berenang.
Kemudian ada lagi orang itu pandai memanjat pohon atau memanjat tebing. Nah, apakah orang yang pandai berenang ini punya kekuatan lebih besar daripada orang yang pandai memanjat tebing atau orang yang pandai melompat? Sebenarnya tidak. Masing-masing itu punya kelebihan masing-masing. Itu sama halnya dengan mustika merah delima. Jadi tidak lalu mustika yang bisa merah ditaruh di dalam air itu lalu dianggap punya kekuatan yang paling besar. Dianggap itu adalah merah delima yang asli. Sementara yang lain dianggap tidak asli. Ya tidak. Makanya saya contohkan, orang yang pandai berenang, pandai melompat, pandai berlari, terus kemudian pandai memanjat tebing, memanjat pohon. Masa yang dikatakan orang asli itu orang yang pandai berenang? Ya tidak. Semuanya ya orang asli. Cuma masing-masing orang itu punya kelebihan masing-masing berbeda-beda. Nah, ini biar para pemirsa, para penonton Galeri Mustika Dua Alam itu tidak terjebak oleh cerita-cerita kayak gitu. Nah, kenapa kok saya bisa katakan demikian? Saya itu tahu setiap khodam itu apa, kemudian kayak bagaimana, saya sudah tahu banyak. Karena saya itu sudah sangat sering punya macam-macam jenisnya mustika merah delima. Bahkan yang katanya bisa merah di dalam air, itu waktu saya masih sekolah, itu saya sudah punya. Jadi makanya nggak heran dan biasa-biasa saja ketika berbicara tentang mustika merah delima. Nah, itu diantara kelebihannya. Nah, apakah mustika merah delima ini bisa digunakan untuk segala hal? Insya Allah bisa. Karena dengan melihat kekuatannya, melihat jenisnya, rata-rata khodam merah delima itu penghuninya ini punya kekuatan besar. Karena punya kekuatan besar sehingga bisa digunakan untuk berbagai macam-macam masalah, berbagai macam-macam persoalan. Jadi mustika merah delima kayak gini, itu fungsinya komplit. Kamu gunakan sarana dagang bisa, kamu gunakan sarana untuk bertarung bisa, kamu gunakan sarana untuk pemilihan petinggi bisa, untuk pemilihan DPR juga bisa, untuk sikap juga bisa. Sangat komplit berarti, Pak? Sangat komplit. Kamu gunakan untuk pengasihan bisa, untuk menarik orang juga bisa. Bahkan dulu itu saya pernah mencarikan orang mustika merah delima, dibuat sarana agar cepat punya anak. Asalnya itu kan orangnya itu sudah nikah lama, tapi tidak punya anak. Nah, saya nggak tahu dia mendapatkan petunjuk dari mana. Orangnya itu meminta saya agar mencarikan mustika merah delima. Kemudian saya carikan, alhamdulillah dapat. Dan setiap seminggu sekali itu minum rendaman mustika merah delima. Dan tidak lama kemudian orangnya itu istrinya hamil. Jadi
Nah, semuanya ini sarana, semua benda-benda itu sarana. Benda goib itu juga sarana, benda nyata itu juga sarana. Jadi kita itu nggak apa ya, menuhankan benda gaib tidak, atau nggak melebih-lebihkan tidak. Kita hanya berusaha sarana secara syariat. Yang penting usaha kita itu tidak melanggar syariat. Untuk melancarkan bisnis juga bisa. Untuk menundukkan lawan juga bisa. Oh, berarti untuk bertarung juga bisa? Bisa. Jadi mustika merah delima ini fungsinya sangat banyak dan cukup komplit. Berarti luar biasa sekali, Pak. Sangat luar biasa. Makanya banyak yang mencari mustika merah delima. Oke, Cukup, Pak. Berarti untuk pantangannya juga sama-sama, Pak ya? sama. Tidak boleh melanggar syariat Ya. agama ya, Pak. Nah, terus kemudian merawatnya ini, kamu cari pertama, misalkan kamu apa ya, megang mustika ini, kamu cari degan hijau, Degan hijau. kelapa muda, tapi yang jenisnya degan hijau, Yang sepetnya pink, Pak. sepetnya pink itu. Nah, itu kamu lubangi, terus kamu rendam mustikanya ini ke dalam kelapa hijau tadi. Kamu kasih kembang, kamu bacakan Fatihah 7 kali atau 41 kali. Setelah itu kamu tiupkan ke bendanya ini. Kamu rendam sehari semalam bisa, 3 hari 3 malam juga bisa. Nah, cara menggunakannya bagaimana? Ya cukup, wahai khotam mustika merah delima, saya akan merawat kamu, saya akan menghadiahi kamu Fatihah, dan saya akan minta pertolongan kamu, saya punya hajat seperti ini, kayak gitu. Nah, itu caranya. Oke. Oke, Pak. Sudah cukup, Pak. Nah, kalau gitu saya cukupi sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Summa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.